Peri telah menyampaikan bahwa perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini adalah salah satu dari 5 perayaan yang perayaan sejarah tentang Tuhan Yesus, dan salah satu dari 5 perayaan ini dan yang kelima ini, kenaikan Tuhan Yesus ini adalah yang paling tidak dimeriahkan, yang paling sunyi sepanjang 5 perayaan kebanyakan tentang Tuhan Yesus. Natal kita baju baru, kita mengerjakan dengan baik. Perayaan Paskah mulai dari Jumat Agung kita mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan pada saat kebangkitan kita mempersiapkan diri dengan baik. Tapi masuk di dalam kenaikan Kristus ke surga yang hari ini kita rayakan ini, kita tidak mempersiapkan. Bahkan ada orang-orang percaya yang pada hari-hari seperti ini mereka berlibur. Mereka pergi libur karena hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kita bersyukur kita tidak mengambil keputusan untuk berlibur, tapi kita datang beribadah bersama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu sekalian, silakan lanjut slide-nya. Ya, dasar kebenaran firman Tuhan ini saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul dari pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Tentang makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya akan bacakan bagi kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Selanjutnya, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini adalah peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan peristiwa ini dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul yang saya bacakan bagi kita. Ada 4 hal, 4 makna yang saya ingin sampaikan kepada kita tentang perayaan Tuhan Yesus ke surga. Iya. Makna kenaikan Yesus ke surga. Ada 4 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, sempurnakan penebusan dan datang kembali. Yang kedua, sediakan tempat. Yang ketiga, pengantara kita, imam besar pengantara kita. Dan yang keempat, menyediakan penolong. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama makna dari kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam sempurnakan penebusan, saya mengutip dan mendasarnya dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 dan juga pertama Petrus pasal 3 ayat yang ke-22. Saya sediakan di layar, saya bacakan bagi kita. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengenakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-22, dia berkata begini, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat dan kuasa dan kekuatannya ditaklukkan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, kelahiran Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib, kebangkitan Yesus dari kematian disempurnakan dengan kenaikan Yesus ke surga. Kalau Yesus tidak naik di surga,
maka status kekuasaan Yesus sebagai Tuhan dipertanyakan. Yesus bangkit dari antara mati. Satu pribadi yang pernah bangkit dari antara orang mati hanya satu yang dicatat dalam sejarah dunia, dan dia bernama Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Yesus harus menyempurnakan proyek penyelamatan yang disediakan Bapa bagi keselamatan manusia. Dan proyek penyelamatan dalam penebusan kita orang percaya ini, kita manusia ini disempurnakan dengan kenaikan Yesus di surga. Saya mencatatkan sempurnakan status Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa dan memerintah. Dan dua ayat yang kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga maupun pertama Petrus pasal 3 ayat yang ke-22 ini berhubungan dengan status Yesus sebagai Tuhan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini bermakna memerintah, bermakna berkuasa. Dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga bermakna bahwa segala kekuasaan ada bersama dengan Yesus, dan firman yang penuh kuasa itu bersama dengan Yesus, ada bersama-sama Yesus, dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam posisi ini banyak orang-orang, bahkan para haters tentang kekristenan, menyampaikan bahwa orang Kristen menjadikan Yesus, menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tidak. Kita orang percaya tidak menjadikan manusia sebagai Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan pada dasarnya. Alkitab dalam kitab Wahyu berkata bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Segala sesuatu dimulai dari Yesus, bersama-sama dengan Yesus dan untuk Yesus. Seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan hanya ada satu pribadi yang disembah dan layak disembah, yaitu bernama Yesus Tuhan. Status Yesus adalah Tuhan pada dasarnya. Bapak Ibu sekalian, orang mengakui bahwa Allah itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi mereka menyatakan dan menyampaikan bahwa tidak mungkin Allah bisa menjadi manusia. Kalau Dia Allah, maka Dia bisa menjadi manusia. Dia bisa menjadi manusia dalam kandungan dari seorang perempuan. Dia bisa lahir seperti manusia. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau Dia manusia, kalau Dia Allah, Dia sanggup melakukan itu. Tapi orang menyatakan bahwa tidak bisa. Mereka mempercayai Allah yang mampu melakukan perkara-perkara mustahil, tapi mereka tidak mempercayai bahwa Allah bisa menjadi sama seperti manusia. Tapi berbeda dengan kita yang percaya kepada Kristus, berbeda dengan kita yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Kita pada dasarnya mengakui bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri, dan firman itu bernama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini dalam perayaan kenaikan Yesus ke surga, saya menyampaikan bahwa kita semua ditebus dengan Tuhan secara sempurna. Ditebus oleh Tuhan secara sempurna. Tidak setengah-setengah, tidak melakukan sampai tengah-tengah dan berhenti, tidak melakukannya berhenti di tengah-tengah, tapi sempurna. Kesempurnaan penebusan Kristus kepada manusia dan yang percaya kepadanya, yaitu dengan kenaikan Yesus ke surga. Karena itu ketika orang menyatakan dia orang percaya, orang menyatakan dia orang Kristen, orang menyatakan bahwa dia mempercayai Yesus adalah Tuhan, pada perayaan kenaikan ini dia libur, maka itu perlu dipertanyakan. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan kepada kita, dan karena dia penting, maka semalam kita berdoa. Biasanya hari Minggu kita doa hari Sabtu toh. Karena penting maka pelayan datang berdoa. Karena kita menyatakan bahwa ibadah kenaikan ini juga ibadah yang penting, maka kita datang berdoa bersama. Saya dengan teman-teman tim altar kita saat teduh bersama, menyembah bersama, menaikkan doa untuk ibadah pada minggu ini. Saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus menyempurnakan penebusan, dan penebusan setiap kita itu sampai dia naik ke surga untuk menyatakan status dia sebagai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam kenaikan Yesus, Alkitab mencatat bahwa ada 500 pasang mata yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Bahwa kisah kenaikan Kristus Yesus ke surga ini bukan kisah fiksi, tapi benar fakta adanya. Selanjutnya dalam bagian pertama ini ada dua hal, yaitu sempurnakan penebusan dan datang kembali. Di ayat yang ke-11 dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 dia berkata begini.
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bahwa ketika dia naik ke surga, dia berjanji akan datang kembali. Minggu lalu ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, Bapak Rid menyampaikan kepada kita bahwa sampai dengan hari ini orang akan bertanya, kok kita sudah dengar Tuhan Yesus akan datang kembali, tapi sampai sekarang tidak datang. Lalu meruntuhkan iman kita. Lalu akhirnya karena pertanyaan-pertanyaan itu muncul, lalu meruntuhkan iman kita. Akhirnya kita menjadi orang percaya yang skeptis. Orang percaya tapi skeptis. Skeptis itu ragu-ragu tentang kedatangan Tuhan kembali. Dalam bagian tentang kenaikan Kristus Yesus ke surga ini, saya menyampaikan kepada kita bahwa Yesus berjanji dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali sebagai raja dari segala raja, akan memerintah dan berkuasa secara utuh penuh, dan itu benar adanya. Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah bisa kelihatan. Kita merasa bahwa dunia aman setelah terjadi beberapa tahun dan tidak ada perang-perang, sampai akhirnya ada perang Rusia dan Ukraina. Kalau saja penyambutan perang ini bisa terjadi, maka bisa mungkin terjadi perang dunia ketiga. Kita ada tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan Yesus. Alkitab berkata, di slide berikut Alkitab berkata bahwa kira-kira ada saya mencatat ada 7 tanda tentang kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama, ada penyesatan muncul dan Mesias palsu. Mesias palsu, Bapak Ibu, banyak sekali orang yang menyatakan Mesias palsu. Tapi ada satu yang di Rusia, saya tidak tahu di bagian mana, tapi dia bisa membangun satu kota karena menyatakan dia adalah Yesus. Dia sudah ada Tuhan Yesus datang kedua. Dia berpakaian jubah sama seperti Yesus yang ada di film-film, dan dia pakai rambut panjang, breok. Pokoknya kelihatan gagah seperti Yesus. Lalu dia menyatakan diri Yesus dan mulai berkumpul orang-orang, mereka membangun kota di tempat itu. Sampai akhirnya dia ditangkap karena dia melakukan pedofil, memperkosa anak-anak. Ada kita menganggap bahwa ini tidak pernah terjadi. Pernah ada, dan tanda-tanda tentang pengakuan bahwa dia Mesias, dia datang. Kalau Bapak Ibu punya media sosial, Bapak Ibu akan menemukan tentang gereja Tuhan segala zaman yang ada di Cina. Dia ada di media sosial, dia ada di Cina. Dia pakai gaya-gaya kekristenan, tapi mereka adalah gereja yang menyatakan bahwa Tuhan telah datang ke bumi. Kedatangan Tuhan ke bumi sudah datang, dan sudah dalam rupa perempuan. Perempuan di Cina, dalam rupa wanita. Bapak Ibu sekalian, banyak yang tentang peristiwa seperti begini terjadi. Dalam Alkitab tercatat bahwa Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat 11 menyampaikan bahwa akan ada banyak orang yang mengatakan dia Tuhan. Akan ada banyak orang yang mengatakan dia Yesus. Bagian yang berikut Bapak Ibu, ke perang, tadi saya sudah sampaikan, kelaparan, tadi saya sudah sampaikan, dan untuk mengatasi kelaparan, kemiskinan, dan selanjutnya Bapak Ibu kita punya yayasan kita berbagi, kita mitra berbagi. Bapak Ibu bisa menyumbang. Kita makan bersama Pak Pendeta siapa yang dari Jakarta itu, yang Hibandala itu, orang Enda itu, kita makan. Sambil kita makan, Pak Martin kasih makan orang yang jumpa di pintu. Ada sementara minta-minta di pintu pintu makan, rumah makan di sana tuh, di remaja sana. Lalu Pak Martin kasih tahu bahwa itu adalah pemberian dari ada jemaat Mawar Saron, ada jemaat di luar Mawar Saron yang dipakai, dan Pak Martin pertanggungjawabkan dengan memberi makan. Bapak Ibu sekalian, ya bisa kita lakukan bagian ini. Selanjutnya bagian yang kedua, gempa bumi, bencana alam di mana-mana, kemudian penganiayaan dan kemurtatan. Sekarang ini penganiayaan tentang kekristenan tidak terlalu besar. Tapi kalau Bapak Ibu mendengar cerita kisah tentang Muhammad Kaceh, pasti Bapak Ibu tahu bagaimana kekristenan itu dibendung dan penganiayaan terjadi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada negara Israel, dikatakan dalam Matius pasal 24 itu tentang tunas zaitun, dan negara Israel terbentuk. Kemudian terjadi kehancuran ekonomi. Dulu minyak goreng gak murah-murah, sekarang minyak goreng mahal. Sekarang itu kembali toh. Tapi kita pernah membeli minyak goreng dengan harga yang sangat mahal.
Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan bahwa ini tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Semakin hari semakin nyata. Di bagian berikut tentang kedatangan Tuhan Yesus, saya mendasarinya dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15, 16 dan 17. Dan teman-teman semua tadi menyanyikan pujian mulai dengan kata sangkakala dan sangat tepat. Ini dia pertama Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi kita. Dan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan menoleh mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Dan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan tentang kedatangan Tuhan Yesus ini bukan sesuatu cerita fiksi dan tidak dipenuhi. Kita yang hidup sebagai orang percaya hari ini mengakui bahwa Allah adalah Allah yang menggenapi janji. Ketika masuk Paskah kemarin, saya memulai dengan komsel dan bertanya, apa janji Tuhan yang paling dipenuhi dan terberkas sampai dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Allah adalah Allah yang menepati janji. Dan janji Dia tentang kedatangan Kristus Yesus kembali ke bumi, itu juga adalah janji yang akan ditepati. Pekerjaan kita sebagai orang percaya adalah mempercayai bahwa Yesus pasti datang kembali. Bapak Opa menyampaikan tentang Yesus datang kembali. Yesus bukan kapan datang kembali, tapi Yesus pasti datang kembali. Yesus tidak moga-moga datang kembali. Yesus pasti datang kembali. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi di slide berikut di dalam tentang kedatangan Tuhan kembali ini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca kitab pertama Tesalonika, di dalam Tesalonika pasal 4 itu bicara tentang kedatangan Tuhan dan pengangkatan. Kemudian setelah itu akan bicara tentang nasihat supaya hidup kudus. Lalu kemudian di antara janji tentang kedatangan Tuhan dan pengangkatan, di antara nasihat supaya hidup kudus, di situ ada kata berjaga-jaga. Dalam proses dalam ibadah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita akan disampaikan tentang kedatangan Tuhan dan pengangkatan. Kita juga akan disampaikan tentang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan untuk hidup benar, kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga, maka kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang pintar. Mari kita tetap berjaga-jaga. Kalau hari ini kita tidak berjaga-jaga dan kita pu api sumati, semula redup-redup, lampu kita, pelita kita tioek. Dulu kita bilang tioek. Tioek itu sone bisa menyala lagi, sementara terganggu, sementara kehidupan rohani kita sementara redup-redup. Mari bangkitkan, berjaga-jagalah terus. Baca Alkitab suberenti, baca lagi. Ini tahun kita selesaikan kitab perjanjian lama dan hari ini saya memulai kitab Esra. Kita sudah selesai, kita sudah kitab Esra. Sedikit lagi kita sudah mulai selesai. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini sudah mulai. Sebenarnya kitab Esra itu sudah dimulai di 2 minggu lalu. Saya tahan-tahan supaya Bapak Ibu bisa mengikuti. Ya, pertama Tawari, kitab 1-2 Tawari, kitab Raja-Raja, kita apa semua kita saya tahan-tahan supaya sekarang saya pengen ulang. Di mana Bapak Ibu baca Alkitab mesti redup kok atau dia masih lampu ke son jelas lah. Ini lampu kehidupan son terjaga. Berjaga-jagalah. Saat berjaga-jaga adalah kita punya waktu berdoa, waktu beribadah benar di hadapan Tuhan. Berjaga-jagalah kita baca firman Tuhan, firman yang telah dicetak dan firman yang ada digital di Bapak Ibu pun HP, baca terus. Hari ini kita masuk kitab Esra. Minggu depan kita akan sudah mulai masuk kitab-kitab selanjutnya. Dan kita akan lebih intens lagi supaya kita bisa menyelesaikan kitab perjanjian lama. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, berjaga-jagalah. Dan bagaimana dengan kondisi rohani Bapak Ibu sekalian? Kondisi rohani antara ya dan tidak. Suam-suam,
Ketika dalam kitab Wahyu berkata bahwa suam-suam, maka Tuhan akan memuntahkan kita. Kita harus jelas kondisi rohani kita. Kalau hari ini semangat lagi, hari ini semakin berupaya meredup, maka seperti tema kita tahun ini, mari the best, lakukan yang terbaik. Mari the best dalam kehidupan kita. Best untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua yang saya mau bagikan bagi kita. Bagian kedua yang sama bagian kita adalah sediakan tempat. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya mencatat rumah Bapa, surga, lokasi bukan kondisi. Suatu tempat. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa tempat. Kalau kondisi itu berarti tentang segala sesuatu. Tapi ini berhubungan dengan lokasi. Saya bertanya dalam Komsel Pemuda. Saya bertanya begini. Apakah kalian percaya bahwa surga itu ada? Mereka menjawab surga itu ada. Satu persatu menjawab surga itu ada. Ada ayat firman Tuhan yang mereka sampaikan. Salah satu yang mereka sampaikan adalah Yohanes 14 ayat yang kedua ini. Lalu saya bertanya lagi, Tuhan itu adalah Allah Tuhan yang pengasih. Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Alkitab menyebut Allah adalah kasih. Kenapa Allah yang kasih itu menyediakan neraka untuk manusia? Mereka semua angkat tangan berebut untuk menjawab. Saya serang mereka hadir dan kita diskusi bersama tentang bagian ini. Di antara mereka ada yang menjawab begini. Allah tidak menciptakan neraka untuk manusia. Allah begitu mengasihi manusia. Maka Allah tidak menciptakan neraka untuk manusia. Allah menciptakan neraka untuk Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Sehingga Allah menciptakan surga untuk manusia. Surga untuk manusia. Neraka tidak diciptakan untuk manusia. Tapi iblis dan pengikut-pengikutnya. Sekarang pertanyaan selanjutnya dalam komsel kami, saya bertanya lagi. Siapakah pengikut-pengikut iblis? Dan ini yang mereka menyampaikan. Orang yang tidak percaya Yesus Tuhan. Benar. Siapakah pengikut-pengikut iblis? Lalu mereka menjawab. Orang yang mengaku percaya Yesus Tuhan. Tapi kondisi kehidupannya tidak jelas. Sebagai orang percaya atau bukan. Lalu ada yang menjawab. Dia percaya Tuhan hanya di gereja. Di luar gereja dia tidak percaya Tuhan. Dia bertindak sebagai orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ini yang disampaikan oleh teman-teman dalam Komsel Pemuda. Kami duduk melingkar di tempat ini dan memasuki masa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya berkomsel dengan mereka dan bertanya bagian ini. Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, kategori pengikut iblis seperti itu, maka jaminan mereka adalah neraka. Lalu saya bertanya dalam komsel bagian terakhir itu. Apakah engkau pengikut Yesus? Apakah engkau percaya Yesus Tuhan? Ayo sekalian, hari ini juga saya bertanya. Apakah engkau percaya Yesus Tuhan? Apakah kita adalah pengikut Yesus, tapi hanya dalam keadaan-keadaan tertentu kita ikut Yesus. Sedangkan dalam keadaan-keadaan yang lain kita anggap kita tidak ikut Yesus. Seperti kitab Wahyu berkata tadi tentang suam-suam. Hari ini saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau sementara suam kondisi rohani, kehidupan rohani sementara suam, mari bangkitkan. Mari berkata, berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan,
Pesulama kastenggal. Tuhan berjanji terus tapi son pernah penuhi. Tuhan bantu supaya bisa berhasil, bisa menjadi the best seperti yang Tuhan ingin mau. Bapak Ibu sekalian, bagian yang ketiga yang saya mau bagikan dalam tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu Yesus adalah pengantara kita. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita, pengantara mereka. Ibrani pasal 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah pengantara kita. Dari bagian ini, kalau Bapak Ibu menghadiri ibadah-ibadah pemakaman yang saya layani dalam jemaat Mawar Saron, pasti Bapak Ibu akan mendengar apa yang saya sampaikan bagian ini. Yang menjadi pendoa syafaat dan pengantara kita itu hanya satu. Namanya Yesus. Tidak ada satu manusia pun yang sudah mati, dia mau kudus bagaimanapun, dia tidak bisa menjadi pengantara kita. Yang menjadi pengantara kita hanya satu, yaitu Yesus Tuhan. Sehingga ketika kita ada orang percaya menulis bahwa selamat jalan Bapak, selamat jalan Mama, jadilah pendoa bagi kita. Itu memang sebuah kesalahan. Jemaat Mawar Saron jangan begitu. Saya sampaikan ulang supaya Bapak Ibu semua ingat dan bisa menjadi entry point bagi jemaat Mawar Saron ketika bersaksi kepada orang lain. Saya ada melihat Ibu Daka Pustatus dan debat panjang dengan orang di sana. Silakan berhenti, tidak apa-apa Ibu. Sampai posisi situ berdiri, berhenti tidak apa-apa. Karena dia tidak paham, karena dia penganut yang begitu. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan bagian ini. Bahwa Yesus adalah pengantara kita. Yesus berdiri di hadapan Bapa. Ketika Ever sementara lemah dan sementara melakukan kesalahan, maka Yesus menghadap Bapa dan berkata, lihat, tolong dia. Ketika Bapak Ibu sementara dalam keadaan susah, sementara dalam keadaan teriak, Tuhan, ini beta sanggup, beta butuh Tuhan untuk bisa membantu mengalahkan masalah ini. Yesus menghadap pada Bapa dan melihat, tolong dia. Ini bagian yang disebut dengan pengantara. Bapak Ibu sekalian, kita tidak ragu mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Terima kasih datang bersama dalam perayaan kenaikan dan mengakui bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Bagian yang ketiga dan terakhir yang ingin saya bagikan dalam pemberitaan firman Tuhan bagi kita di slide berikut, yaitu Tuhan menyediakan penolong. Makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada 4 yang saya bagikan bagi kita. Dan yang terakhir adalah menjanjikan penolong. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Janji Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada orang percaya. Dia menyediakan penolong. Dan kita mempercayai penolong itu adalah Roh Kudus. Kalau kutip hanya ayat 16, maka mereka akan bilang ada orang yang lain yang menjadi penolong menggantikan Yesus. Tapi kalau sampai dengan ayat yang ke-17, maka ada roh dan itu adalah Roh Kudus. Ada pembenci yang mengutip hanya ayat yang ke-16, akhirnya dia bilang ini adalah penggenapan sehingga orang ini menjadi penolong dan penerus. Tapi kalau kita mendasarinya dengan 2 ayat yang mengikuti, maka yang disebut dengan penolong itu adalah roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, dunia tidak melihat dia,
dunia tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah Roh Kudus. Orang yang tidak percaya Yesus tidak akan merasakan Roh Kudus di hidupnya. Dia tidak akan merasakan Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan dia. Dia tidak akan berkata bahwa Roh Kudus menghentikan kita melakukan ini karena akan ada kecelakaan di depan, karena akan ada dosa di depan. Dia tidak akan mengerti posisi itu karena dia tidak pernah punya Roh Kudus. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka Allah akan menyediakan Roh Kudus untuk menemani dia, Roh Kudus untuk bersama-sama dengan dia, Roh Kudus untuk menyertai dia, bahkan diam di dalam dia. Bapak Ibu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Bapak Ibu pernah mengalami masa-masa di mana sebenarnya Bapak Ibu mengambil keputusan itu untuk melakukannya. Tapi akhirnya Bapak Ibu menghentikan keputusan itu. Merasa bahwa sebenarnya saya tidak perlu melakukan keputusan itu. Lalu akhirnya kita sadar bahwa Tuhan yang menuntun kita untuk tidak melakukan. Bapak Ibu sekalian, karena Roh Kudus memang ada di dalam hidup kita sekalian. Inilah janji Bapa. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, Alkitab berkata, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yang bicara tentang Tritunggal, dalam kata best kita tahun ini, Disciple Blessing Serving, ada Tritunggal, ada Trinity. Ini adalah pembuka untuk kita akan bicarakan tentang Tritunggal. Doktrin tentang doktrin Tritunggal. Kita akan belajar, kita akan ada komsel, kita akan ada cerita, kita akan diskusi tentang Tritunggal. Sehingga semua orang percaya yang ada dalam jemaat Mawar Saron itu dapat mengetahui, bahkan dapat mempertahankan imannya dengan benar tentang Allah Tritunggal. Bapak Ibu sekalian, setelah janji Yesus tentang memberi penolong, maka kitab Kisah Para Rasul mencatat tentang baptisan Roh Kudus kepada orang percaya, kepada murid-murid di loteng Yerusalem, dan dirayakan sebagai hari keturunan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, mari menikmati perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mari menikmati perjumpaan dengan Bapa di sorga. Mari menikmati perjumpaan dengan Roh yang kudus yang tinggal di dalam hidup kita sekalian yang percaya. Kalau hari ini kita tidak terkoneksi dengan benar dan Roh Kudus tidak bicara di dalam kehidupan kita, tidak menyampaikan keinginan-keinginan kita, maka Bapak Ibu harus memulai dengan membaca firman Tuhan, harus memulai dengan beribadah kepada Tuhan, supaya Roh Kudus boleh menyampaikan keinginan-keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam doa, dalam kitab Roma pasal 8, salah satu ayat berkata bahwa Roh Tuhan berdoa bersama-sama dengan kita, dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Kita berdoa dalam roh, kita berdoa dan menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan dalam keadaan tenang pun, kita tahu Allah bicara dengan kita. Allah berdoa bersama-sama dengan kita. Roh Kudus menyatakan kehendak-kehendak Allah di tengah-tengah kita. Karena Roh Kudus ada diam dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-17, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17, dia berkata bahwa kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan ia diam di dalam kamu. Kalau Bapak Ibu belum menemukan dan mengenali Roh Kudus dalam kehidupan, mungkin sejak perayaan kenaikan ini, Bapak Ibu boleh mengambil keputusan untuk berupaya mengenal Tuhan. Ambil saat teduh dan bicara, Roh Kudus, saya ingin berjalan bersama denganmu. Saya ingin menikmati perjumpaan. Tinggal dalam saya dan nyatakan karya-karya di dalam saya. Bapak Ibu sekalian, selamat merayakan kenaikan Kristus Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyempurnakan penebusan orang percaya dan datang kembali. Untuk sediakan tempat bagi kita yang percaya. Untuk menjadi pengantara kita, imam besar kita. Dan menyediakan penolong yaitu Roh Kudus bagi setiap kita. Amin. Untuk kebenaran firman.